Oke. Selamat malam, salam kenal. Saya Ari, seorang pemuda yang berusaha melawan egonya, melawan orang lain. Anjay. Jadi sekarang tanggal 3 Juli dan sekitar jam 10-an malam. Saya pengen bikin konten ini untuk ngebahas tentang apa itu empati ketika kita ngobrol sama orang lain ya. Jadi mungkin kalau diantara teman-teman ada yang pernah ngalamin gitu ya, ketika dalam konteks kerja kantoran nih, jadi mungkin di kantor terus ada orang atau mungkin atasan kita yang dia itu ketika berinteraksi dengan kita atau kita ngelihat dia berinteraksi dengan orang lain itu nggak sesuai dengan apa yang ada di pikiran kita. Dalam artian misal sederhananya kayak kalau kalian memang punya teman kerja yang mungkin cara dia ngomong itu agak belibet atau mungkin nggak jelas, atau mungkin dia itu berkomunikasi dengan orang dengan gayanya dia yang mungkin nadanya itu kayak orang mau marah gitu ya, tanpa istilahnya mereferensikan dia orang mana atau orang mana gitu ya. Cuman mungkin style yang emang dia bawa itu yang kita sendiri itu nggak merasa nyaman buat ngobrol gitu teman-teman. Jadi mungkin karena ada ketidakcocokan itu, akhirnya kita yang kayak memilih buat mundur atau mungkin ya udahlah ya, oke. Jadi kayak saya tuh ketika harus berhadapan dengan orang itu kayak ya udah yain aja gitu, masalah ngerti atau enggaknya itu ntar tanyain lagi deh. Ya gimana ya, itu mungkin nyebelin sih dari sisi dia, tapi dari sisi saya juga mungkin itu tindakan yang menyebalkan buat direnungkan lagi gitu loh. Karena kayak gimana ya, bukannya kita nggak merasa bahwa kita itu tidak cocok, cuman kayak ada yang bikin gak nyaman gitu kalau harus ngobrol sama dia yang pembawaannya itu kayak gitu loh. Jadi kayak akhirnya tuh ngerasain dalam diri sendiri tuh perang batin gitu loh, antara kita itu menghindari dia karena kita males, tapi di satu sisi kita juga harus ngerti apa yang istilahnya dia pengen omongin gitu kan, maksudnya dia, tapi kita juga mau galak ke dia atau mungkin mau tegas ke dia itu mungkin kayak misal karena dia misalnya bos kita, atau mungkin dia emang orang yang gimana ya, kita kasihan gitu sama dia itu. Nah mungkin contoh kasus yang kayak gitu yang pengen saya bahas ya, karena saya sendiri juga ngalamin di kantor gitu, pengalaman yang kurang menyenangkan menurut saya kayak gitu. Dan pengennya sih ya, saya pengen
mencari tahu tentang itu, yang kayak gitu tuh sebenarnya apa ya, maksudnya kenapa ya orang seperti saya itu kayak merasa teriritate atau risih dengan beberapa style komunikasi tertentu gitu, yang akhirnya membuat kita itu menjadi tidak acuh dengan ya lawan bicara kita ya, maksudnya orang yang emang kita ajak ngobrol gitu kan. Jadi mungkin beberapa konsep atau teori yang emang bisa kita lihat gitu ya, karena saya juga sambil belajar pakai AI gitu, pakai ChatGPT. Kira-kira pengalaman kayak gitu tuh kalau di dalam mungkin bahasa ilmiah atau yang penelitian yang memang bisa kita pelajari itu konsepnya itu kayak gimana sih gitu kan. Dan jadi kalau yang saya dapat nih, ini saya baca sambil baca di hasil research ya. Jadi ada yang namanya itu transactional analysis, di mana dipopulerkan oleh Eric Berne kalau nggak salah sebut ya. Ada, jadi ego seorang manusia itu memiliki 3 tahap, di mana 3 tahap itu yang pertama adalah ego di level anak-anak, kemudian di level orang tua, dan yang ketiga itu ada di level dewasa. Jadi kalau dijelaskan dari ketiga level ini, itu yang pertama dari anak-anak ya, itu adalah level dimana ego seorang manusia itu masih dalam tahapan emosional yang tinggi, bahasa sederhananya. Jadi dia emang masih punya rasa emosional yang tinggi, kayak misal memang ketika kita mungkin beradu argumen gitu ya sama teman kerja kita di kantor gitu kan, nggak mau ngalah. Nah, kira-kira ego anak itu yang seperti itu teman-teman. Lalu yang kedua itu ego orang tua. Jadi dia itu sederhananya pengen ngejudge atau menghakimi seseorang tuh. Dan yang ketiga ego dewasa, dimana di sini tuh level egonya itu ada di tahapan yang udah lebih stabil dan bijak untuk melakukan komunikasi yang rasional dan asertif. Jadi ketika kita udah ada di tahapan ego yang level dewasa ini, itu kita bisa menjaga diri kita supaya nggak terjebak dalam emosi yang berlebihan. Sama juga balik lagi ketika kita turun ke level yang ego orang tua, itu kan karena kita memang ada di level yang untuk menghakimi orang, karena kita merasa orang lain itu salah, yang benar itu saya. Itu jadi akan memunculkan konflik. Nah, dari sini kalau misal teman-teman pahami ya, mungkin maksudnya bukan pahami yang gimana sih, tapi kalau teman-teman bisa refleksiin kalau emang ada mungkin tindakan atau omongan kita yang ketika kita refleksiin dengan konsep ini, itu kita bisa lebih ngerti mana sih kebiasaan saya dalam berkomunikasi itu yang
masuk ke level anak-anak egonya, atau mungkin ego orang tua, atau mungkin kita emang udah ada di ego dewasa yang emang kita lebih bijak dan udah bisa lebih mengontrol diri kita untuk nggak buru-buru marah, atau nggak buru-buru ngejudge orang, atau nggak buru-buru mungkin kayak matahin omongan gitu ya. Matahin omongan tuh mungkin menurut saya termasuk yang ego orang tua gitu kan, karena kan kita tuh lebih bersifat agresif atau menyerang ya ketika menggunakan komunikasi dalam tahapan ego yang orang tua tadi. Dan kira-kira kalau dalam contoh situasi yang mungkin sulit ya, atau kayak emang kita lagi apes nih, dapat kondisi ketika misal hari ini di kantor kita dapat diomelin bos gitu kan, dapat kritik lah dari atasan kita gitu kan. Dan kira-kira kalau kita ada di dalam antara tiga emosi tadi untuk merespon itu, kira-kira apa yang akan kita keluarkan sebagai respon? Misal ketika kita emang ada di level orang tua mungkin ya, karena kita merasa kita di posisi yang kita sebenarnya nggak salah gitu kan, cuman karena kita udah terlanjur emosi, akhirnya kita malah berantem gitu sama bos kita bahkan, karena emang dia istilahnya ngejudge kita, tapi karena kita melakukan pembelaan diri untuk ya istilahnya mengklarifikasi bahwa kita nggak salah, cuman karena kita udah terkena emosi mungkin akhirnya kita juga meluapkan itu dengan ya kita menyerang balik atasan kita gitu loh. Jadi ini masuk ke konsep berikutnya tentang kira-kira dengan tiga emosi ego ini tadi, teman-teman bisa nggak buat mengalah. Tapi dalam artian kalau misal saya bisa contohin, mungkin ada memang saatnya kita harus diem ya, dalam artian memang karena kita berusaha untuk memberikan waktu gitu kan buat orang dia istilahnya menyampaikan apa yang dia maksud terlebih dahulu gitu. Misal ketika emang dia lagi marah, kalau kita memberikan space buat dia, ya udah biar dia marah dulu aja gitu kan, mungkin bisa membantu buat orang itu akhirnya berpikir sendiri gitu kan, bahwa oh ya ternyata saya kayak begini ya. Atau bisa juga emang setelah selesai dia marah atau selesai dia menyampaikan pendapat lah istilahnya, ya kita gantian mengevaluasi apa yang dia maksud gitu kan. Ya itu juga bisa jadi salah satu tips mungkin ya buat gimana sih cara kita menghadapi orang-orang yang istilahnya di luar jangkauan kita untuk berkomunikasi gitu kan. Dan kalau saya sendiri emang saya lebih senang buat mencari waktu ketika emang waktu yang pas itu datang, baru di situ kita ngobrol sama orang sih, karena dengan begitu mungkin kita dan lawan komunikasi kita atau orang kita yang kita ajak ngobrol itu memang lagi dalam kondisi netral-netralnya untuk bisa menerima omongan orang gitu ya. Jadi dengan begitu ketika kita ngobrol itu lebih masuk mungkin sama orang. Cuman
mungkin ada teman-teman juga yang merasa kayak misal males lah ngomong sama dia tuh ribet gitu kan, atau mungkin sama atasan kita malah bahkan yang emang gimana ya, maksud kita merasa kita tuh pada ujungnya capek-capek ngejelasin juga, dia tuh cuman ya udah nggak mau peduli gitu kan. Ya saya sih jujur emang ada kadang kondisi yang dimana memang saya merasa ya udah ketika emang di ngomelin atau apa tuh ya udah nggak bisa ada kesempatan lagi lah untuk kita ngebales itu, dalam artian ngejelasin ya, memberikan penjelasan gitu kan. Atau emang ya menurut saya ada beberapa kondisi di mana saya merasa emang ya ini dia udah mentok gitu kan, dan udah bukan ada di kapasitas atau momennya untuk bisa saya masuk dan ngobrol lagi gitu loh. Cuman bukan berarti terus di setiap momen ketika kita ngobrol sama orang di tempat kerja kita itu kita terus jadi lebih nggak acuh. Ya menurut saya juga nggak benar juga ya, karena mau bagaimanapun kerja di istilahnya perusahaan atau tempat kita bekerja itu kan pekerjaan yang diisi oleh tim dan tidak bisa dijalankan oleh satu orang saja. Jadi memang mau kamu introvert, mau kamu ekstrovert gitu kan, nggak bisa dipukul rata. Bukan pukul rata sih, kayak nggak bisa di generalisasikan bahwa kalau emang saya introvert ya berarti saya sebaiknya nggak banyak ngobrol. Yang nggak bisa juga, karena emang pada akhirnya di satu momen atau di suatu tempat itu pasti akan ada waktunya dimana kita harus berkomunikasi sama orang sih. Jadi emang di konten ini harapannya supaya kita bisa lebih ngerti ya, maksudnya ketika kita ada dalam situasi kondisi komunikasi dengan orang lain yang gak kita senangin lah, atau emang ribet gitu kan, yang menurut kita orang ini ribet, orang ini tuh gak jelas gitu kan. Tapi jangan sampai kita menjadi apatis, yang malah ngerusak hubungan bekerja kita di kantor ya. Karena meskipun emang orangnya kalau nyebelin, ngeselin atau jengkelin lah, mau nggak mau kita butuh mereka buat urusan kantornya tetap berjalan, teman-teman. Saya ngerasa seperti gitu, dan harapannya emang saya belajar buat lebih sadar bahwa ternyata emang komunikasi itu tidak semudah itu, dan memang kita harus bisa lebih menurunkan ego kita untuk bisa membuat sebuah komunikasi dengan orang tuh bisa lebih lancar gitu sih. Oke, kira-kira segitu dulu kontennya. Semoga bisa memberikan insight lah mungkin buat teman-teman ya, karena ya saya juga sebenarnya sambil belajar sih tentang segala macam lika-liku kehidupan dan setidaknya hari ini saya bisa lebih ngerti gitu kan, seperti apa sih buat bisa berkomunikasi lebih baik lagi dengan orang itu kan. Karena memang pada akhirnya itu hal-hal yang manusiawi terjadi ya, maksudnya lumrah, karena setiap orang itu punya istilahnya gaya atau style mereka masing-masing dalam hal baik itu berbicara,
kata-kata yang biasa mereka gunakan, atau mungkin nadanya, kayak misal orang nyablak, orang yang kalem gitu kan, itu kan bermacam-macam. Jadi semoga konten ini bermanfaat, dan oke, thank you. Semoga bisa lanjut buat konten-konten berikutnya. Peace.